Q&A, question and answer. Jawabannya adalah itu tuh question and answer tuh artinya pertanyaan dan jawaban. Iya, kita bahas pertanyaannya apa dan kita jawab jawaban dari kita gitu. Oke, yang pertama ada dari tentang Lala. Sela Marcia. Siapa namanya? Sela Marcella. Oh, Sela Marcella. Bagaimana sih Sela Marcella ini menjadi Sebenarnya mbaknya Rafati? Lala nih dulu tuh siapanya ya? Adeknya enggak adik iparnya satpam di rumahnya mama gitu. Jadi kalau aku tuh kebetulan kalau mau nyari orang, aku tuh selalu maunya ada orang yang udah pernah kerja juga, jadi kenal gitu. Jadi aku tuh nggak mau cari yang jauh-jauh. Dan kalau Lala itu sebenarnya tuh bukan suster, jadi dia tuh memang yang bantuin aja sih sebenarnya gitu. Karena dari kecil Rafathar diurusnya sama aku. Jadi kamu kenalnya dari satpam Satpam di rumah. itu saudaranya Lala. Saudaranya Lala. Dan sekarang Lala jadi saudaranya Rafathar. Ya semuanya kita memang bersaudara. Begitu netizen. Nggak tahu. Sebenarnya aku juga nggak terlalu suka sayur, tapi bukannya takut, tapi aku nggak terlalu banyak makan sayur. Kalau Rafathar tuh ngeliat sayur kayak ngeliat hantu. Jadi sebenarnya takut sih. Nggak tahu sih sebenarnya, nggak tahu gimana ceritanya. Sekarang dia pokoknya takut sama sayur. Ngelihatnya dia takut ngelihatnya sebenarnya, tapi bukan. Kalau kadang-kadang makan kok sayur, makan sayur bayam gitu, dia cuma suka sayur bayam sih. Wortel gitu dia. Oke. Pertama TK itu masuk di STK Ar-Rahman di Jakarta, TK kecil. Enggak, pertama sebelum TK tuh playgroup ya? Playgroup. Kaseto dulu, aku sekolah sama Kaseto. Mutiara Indonesia. Ya Kaseto tuh dulu apa namanya? Mutiara Indonesia aku juga di situ toh. Oh ya, kok kita nggak ketemu sih? Ya, nggak tahu. Iya, beda setahun kali. Mutiara Indonesia kan? Kan Ya, pokoknya sekolahnya sekolah yang ada Kaseto. yang ada si Komo. Iya, bener. Iya, yang di Rawamangun itu bukan? Aduh, aku nggak tahu di mana dulu, masih TK, masih kecil. Jadi kata mama tuh dulu masuk ke Kaseto. Di Jakarta. Jakarta. Lanjut TK kecilnya di Ar-Rahman. Di Jakarta kan? Setiabudi, Ar-Rahman. ya daerah Setiabudi. Terus TK besarnya pindah ke TK Taruna Bakti. SD dari kelas 1 sampai kelas 6 di Taruna Bakti. SMP di SMP 5 kelas 1 sampai kelas 3. SMA sempat masuk ke SMA 5 Bandung, tapi akhirnya karena pindah ke Jakarta udah masuk tuh, namanya udah masuk. Udah mau masuk, akhirnya gue pindah ke SMA 3 Jakarta, terus pindah ke SMA 16 di Jakarta. Habis itu udah gue kuliah waktu itu sempat di Paramadina, terus di Universitas Terbuka. Sampai sekarang ya masih gini-gini aja. Gue bisa sekarang udah sanggup bikin kuliahan sendiri, bikin sekolah, tapi belum terrealisasi. Sekolah apa? Sekolah. Ya sekolah apa? Sekolah untuk mengajarkan orang tentang arti kehidupan. Kalau gue mungkin kalau jadi mau bikin sekolah tuh bukan sekolah tentang, ya pendidikan itu penting, tapi cita-cita gue tuh gue ingin memiliki sekolah yang memang mengajarkan tentang caranya kita sebagai manusia, sebagai laki-laki itu harus bisa bertahan dan bisa melestarikan kehidupannya untuk dia sampai berkeluarga, dan untuk menjadi seorang wanita yang memang bisa merawat dan menjadi wanita yang istri yang baik ataupun wanita yang tegar. Kalau gue lebih tentang penyuluhan tentang hidup, belajar dari pengalaman hidup gue. Masa kamu mau masuk konseling gitu? Konseling gitu? Iya, aku mau bikin sekolahan Raffi Ahmad School, tapi akademisnya ya banyak, karena aku nggak pinter-pinter amat kalau akademis. Tapi kalau tentang pengalaman hidup, saya bisa membagi pengalaman saya dari hal yang terbaik sampai hal yang terburuk, dari narkoba sampai vitamin, dari wanita sampai mencari rezeki. Aku TK tadi di Mutiara Indonesia, SD sampai SMP di mana? Di Al Azhar Kelapa Gading. Terus SMA kelas 1 sempet aku tuh di SMA 21. Terus habis itu aku pindah ke Al Azhar Kemang. Habis itu aku kuliah di UI jurusan
ekonomi 2 tahun di situ karena aku tuh ikutnya yang kelas internasional. Jadi 2 tahun di situ, terus 2 tahun lagi lanjut di Australia di Canberra di Australian National University jurusan accounting, akuntansi. Sekolah tuh SD SMP tuh anak baik sebenarnya. Paling nggak ngerjain PR doang. Iya bener. Sampai kalau SMA udah mulai banyak nggak sekolah karena kan udah syuting. Tapi kalau dibilang bandel sih gue nggak terlalu bandel. Cuman ya banyak mata pelajarannya yang agak tertinggal karena udah sibuk gitu doang. Karena dulu gue kelas SMP udah syuting. Dulu tuh kelas 1, kelas 2 masih pelajaran rajin lah. Pas kelas 3 setelah jadi model, cover boy, foto-foto, casting-casting, ya banyak yang terabaikan lah. Tapi gue balas segala ketinggalan gue dengan kesuksesan yang sekarang gue raih. Berarti udah sukses alhamdulillah ya. Belum, tapi kan kesuksesan itu banyak. Ya alhamdulillah yang penting udah bisa sukses untuk diri sendiri, untuk keluarga. Seenggaknya udah tidak menyusahkan. Jadi bisa menopang hidup sendiri. Apalagi kalau kita bisa menopanggi hidup orang lain. Itu banyak orang gitu ya. Banyak, sebanyak-banyaknya aja. Karena hidup cuma sekali, manfaatkanlah semua itu dengan kebaikan. Jangan pernah takut untuk salah, karena sebuah kesalahan itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru kesalahan awal dari kita untuk menjadi lebih baik lagi. Aku tuh kalau mau bolos tuh pasti bilang mama, Mam, mendingan aku tuh ngomong, Ma, Gigi mau nggak mau sekolah atau bilang sama gurunya, Pak, saya hari ini izin ya Pak, gitu. Jadi aku tuh nggak pernah yang kayak gitu-gitu. Paling mentok-mentok tuh, ya namanya waktu SMP ya, nakal-nakalnya tuh apa ya? Aku tuh SMA tuh nggak, kalau SMA aku tuh justru baik-baik banget. Karena ya memang waktu SMA itu aku juga udah mulai syuting-syuting kan, jadinya pulang sekolah tuh udah syuting. Paling sekolah syuting udah gitu aja gitu hidup aku. SMP paling apa ya, paling suka bohong kalau disuruh sholat, suka kabur gitu, suka bilang kalau perempuan kan halangan gitu kan, yang kayak gitu-gitu aja sih. Tapi nggak pernah ada yang gimana. Lagu terbaru dari Nagita yang sudah dibuat, video klipnya Antara Ada dan Tiada bersama Marsyanda. Tunggu rilisnya di awal Februari. Cekidot, benar nyata juga bagus lagunya, ngetop sama Nino Ran. Tapi syuting video klipnya bukan, di Dasyat kemarin masuk nomor 7, nomor 8, tapi video lirik. Udah turun lagi? Masih ada? Nggak, Dasyatnya kan lagi nggak tahu kabar ini gimana. Ya mungkin udah 10 tahun Dasyat ya. Mungkin tren musik sedang bergeser. Soalnya kan sama Nino tuh kan Nino juga sibuk, aku juga ada aja kerjaannya gitu, jadinya belum sempat ada waktu yang pas. Tapi benar nyata sering didengerin di radio. Pas aku lagi tidur di mobil. Nah, kedengeran dong. Ingat beli jaket. Zaman dulu tuh ada jaket. Aduh, mereknya apa sih? Ingat warnanya putih. Waktu aku SMP tuh harganya 400.000 kalau nggak salah. Oh gila, mahal banget. Zaman dulu tuh mahal. Itu dari uang iklan aku dulu pertama kali tuh waktu kelas 2 SMP. Pengen banget beli jaket itu. Mereknya apa sih yang kayak Eiger. Bukan, yang bentuknya gini loh, yang bentuknya gitu. Roxy atau apa kayak gitu-gitu deh. Yang merek-merek Stasi. yang gitu-gitu ya, merek-merek Roxy. gitu. Lupa ya, Roxy deh kalau nggak salah. Planet Ya, Surf. pokoknya belinya di Planet Surf di PS. Lupa, sejujurnya udah pertama kali aku menghasilkan uang. Udah umur aku 3 SMP. Sampai aku 3 SMP itu kan anggap usia 15 tahun ya, 14 tahun. Sampai usia aku 20 tahun sampai 21 tahun, uang aku tuh semua aku serahkan kepada orang tua aku. Jadi nggak tahu pertama kali beli itu beli apa, tapi aku ingat waktu itu saat aku kelas 1 SMA, setahun semenjak perjalanan aku mencari uang, kata mama aku udah cukup buat beli mobil. Akhirnya aku beli mobil Kia Visto warna abu-abu monyet waktu itu. Jadi itu yang aku ingat, tapi pertama kalinya aku nggak tahu karena uangnya megang mama. Sama ngontrak waktu itu buat ngontrak rumah tapi aku ngontrak di saudara aku sendiri. Ada aku ngontrak di sana. Udah. Jadi hidupnya gitu. Oke Oke guys, terima kasih. Selesai.